dilakukan evaluasi hasil didikan. Terus yang terakhir bahwa apa yang ditanyakan tadi itu bagaimana refleksi dari apa yang terjadi di lapangan dengan pola pendidikan kami di Akpol. Memang selalu kami lakukan berdasarkan pengamatan di lapangan, hasil informasi yang kami dapatkan, termasuk penelitian secara mendalam bekerja sama dengan universitas, bagaimana kondisi di lapangan bisa direfleksikan dengan bahan-bahan pengajaran atau pola pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, itu bisa dilaksanakan di Akademi Kepolisian. Saya kira ini tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih apa yang disampaikan dari Kemdiklat bahwa rekrutmen juga penting. Dari hulu sudah baik dididik, rekrutmen juga harus secara penempatan itu the right man in the right place ya. Jangan sampai justru malah dia memberantas narkoba, malah menjual narkoba. Nah, itu perlu kita evaluasi bersama bahwa di SSDM juga bahwa rekrutmen itu harus benar-benar terfilter dengan baik. Sehingga tidak terjadi seperti Kapolres Bima maupun Kapolres yang lain Sleman, wong membela masyarakat malah kena urusan yang membela. Itu yang perlu kita pahami bersama. Berikutnya kita bacakan kesimpulan dari sekretariat. Silakan untuk ditayangkan. Pak Andi Amar mau membacakan, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Izinkan kami membacakan kesimpulan. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 3 dengan DPR RI dengan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Gubernur Akademi Kepolisian masa persidangan 4 tahun sidang 2025-2026, Kamis 2 April 2026. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung dan mendorong sasaran strategis dan program-program yang menjadi skala prioritas Lemdiklat Polri 2026, yaitu kampus yang berintegritas, modern dan unggul untuk mencetak sumber daya manusia Polri yang berkualitas dan inovatif, serta berstandar nasional maupun internasional untuk mewujudkan polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangunan peradaban dan juga pejuang kemanusiaan. Baik, 2. Komisi 3 DPR RI meminta Kemdiklat Polri untuk terus melakukan evaluasi secara berkala dan menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan pelatihan Polri, mulai dari kurikulum, peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan pengasuh, sarana dan prasarana, serta peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk membentuk pusat studi kepolisian untuk mewujudkan SDM Polri yang bermoral, unggul, dan adaptif untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Interupsi pimpinan. Ya, silakan. Maaf walaupun terlewat begitu, karena kita tadi berbicara tentang anggaran. Minimal yang satu itu tolong diturunkan. Tolong minimal ada kalimat yang menyatakan bahwa kita mendukung anggaran untuk jajaran kepolisian, khususnya Lemdiklat. Tolong. Ini tadi yang saya tanyakan bahwa itu masuk di rapat di Asrena, ini fungsinya kita pengawasan atau di situ di poin 2 kita mendukung sistem pendidikan, penguatan kegiatan yang di Lemdiklat atau bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Izin pimpinan, kalau saya ingin ini tetap dimasukkan karena bentuk dukungan kita, Pak. Terima kasih. Oke, masukkan. Pak Ketua, setuju ya bahwa kita mendukung usulan anggaran, cuman supaya tidak bersalahan, dia menjadi satu kesatuan usulan besar yang nanti tidak terpisahkan dengan institusi kepolisian RI. Jadi saya pikir kalaupun misalnya kita mengatakan kita mendukung anggaran, angka anggaran itu harus tetap keluar di sini, Pak Ketua. Nanti pada saat pembahasan dengan kepolisian misalnya untuk APBN 2027 misalnya, dia menjadi satu kesatuan yang nanti tidak dipisahkan karena kita pernah bahas ada rentetan histori pembahasan untuk persetujuan anggaran.
Tadi ada besar anggaran yang tadi telah disampaikan ya? Iya. Persentasenya. Mungkin begini Bu, karena ini kan Makanya nanti ini kita harus hati-hati, kalau anggaran harus ada angka yang keluar, bukan presentasi aja. penguatan aja Bu. Kalau secara terperinci karena ini fungsinya juga masih pengawasan. Jadi mungkin penguatan anggaran yang ada di Kelemdiklat Polri gitu ya.